Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Navita Rahmawati dengan nomor induk mahasiswa 23060200011 dari kelas 6A Tadris Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai asam dan basa guna memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Kapita Selekta IPA dengan dosen pengampu Ibu Feni Widianti MPD. Apa itu asam dan basa? Istilah asam berasal dari bahasa Latin acetum yang berarti cuka, dan istilah basa berasal dari bahasa Arab yang berarti abu. Nah, ciri-ciri umum larutan asam dan basa adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk ciri-ciri umum larutan asam, yaitu bersifat masam, bersifat korosif terutama terhadap logam, dapat memerahkan kertas lakmus biru, dan larutan dalam air dapat menghantarkan listrik. Untuk ciri-ciri umum larutan basa yaitu rasanya pahit, bersifat licin, dapat membirukan lakmus merah, dan bersifat kaustik. Nah, sifat kaustik ini merupakan bahan yang dapat merusak kulit atau jaringan hidup dan dapat membuat iritasi. Teori asam dan basa ada 3, yaitu teori asam basa Arrhenius, yang kedua yaitu teori asam basa Bronsted-Lowry, dan yang ketiga yaitu teori asam basa Lewis. Nah, untuk yang pertama yaitu teori asam basa Arrhenius. Nah, konsep asam dan basa sudah dikenal sejak abad 18-an. Nah, untuk pertama kalinya pada tahun 1884, seorang ilmuwan Swiss yang bernama Sven August Arrhenius mengemukakan suatu teori tentang asam dan basa. Arrhenius berpendapat bahwa dalam air, lautan asam dan basa akan mengalami penguraian menjadi ion-ionnya. Nah, asam sendiri merupakan zat yang di dalam air dapat melepaskan ion hidrogen atau H+, sedangkan basa merupakan zat yang di dalam air dapat melepaskan ion hidroksida atau OH-. Contohnya pada gambar berikut, yaitu Ha diuraikan menjadi H+ dan A-. Nah, di situ H+ merupakan ion hidrogen, sehingga Ha termasuk larutan yang bersifat asam. Untuk contoh yang kedua yaitu B plus H2O menjadi BH+ dan OH-. Di situ terdapat OH- atau ion hidroksida, sehingga B termasuk larutan basa. Untuk teori asam basa yang kedua yaitu teori asam basa Bronsted-Lowry. Teori asam basa yang lebih luas tidak hanya terbatas pada senyawa asam basa dalam pelarut air yang dikemukakan oleh Johannes N. Bronsted dan Thomas M. Lowry yang bekerja secara terpisah pada tahun 1923. Keduanya menyatakan bahwa reaksi asam basa melibatkan transfer proton atau H+. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah senyawa yang dapat memberikan proton atau H+ kepada basa, sehingga disebut dengan donor proton. Dan basa adalah senyawa yang dapat menerima proton H+ dari asam, sehingga disebut dengan akseptor proton. Nah, contohnya yaitu pada reaksi CH3COOH ditambah H2O menjadi CH3COO plus H3O+. Nah, dari reaksi di atas terlihat bahwa CH3COOH memberi satu proton H+ kepada H2O, sehingga CH3COOH bersifat sebagai asam dan H2O bersifat sebagai basa karena bersifat sebagai akseptor proton. Nah, Bronsted-Lowry menyatakan jika suatu asam memberikan proton H+, maka sisa asam tersebut berkemampuan untuk bertindak sebagai basa. Nah, sisa asam tersebut dinyatakan sebagai sebagai basa konjugasi. Nah, demikian pula untuk basa. Jika suatu basa dapat menerima proton H+, maka zat yang terbentuk berkemampuan sebagai asam disebut asam konjugasi. Untuk contohnya sebagai berikut.
Yang pertama yaitu HCOH ditambah H2O menjadi HCO- plus H3O+. Nah, di sini HCOH bertindak sebagai asam dan H2O bertindak sebagai basa. Dikarenakan HCOH telah mendonorkan satu proton H+-nya kepada H2O sehingga menjadi H3O+. H3O+ disebut dengan asam konjugasi karena telah menerima proton H+ dari HCOH. Sedangkan di sini HCOH- disebut basa konjugasi dikarenakan sisa dari HCOH yang telah didonorkan kepada H2O. Untuk teori asam dan basa yang ketiga yaitu teori asam basa Lewis. Di sini pada tahun 1923 Gilbert Newton Lewis, seorang ahli kimia yang berasal dari UC Berkeley, yaitu menyatakan bahwa asam adalah suatu partikel yang dapat menerima pasangan elektron dari partikel lain atau akseptor pasangan elektron, dan basa adalah suatu partikel yang dapat memberikan pasangan elektron kepada partikel lain atau donor pasangan elektron. Bisa dilihat contohnya pada gambar H+ ditambah NH3 menjadi NH4+. Di situ asam H+ bersifat asam dikarenakan menjadi akseptor pasangan elektron dari basa NH3. NH3 itu bersifat basa dikarenakan telah menjadi donor pasangan elektron ke H+ sehingga terbentuk reaksi menjadi NH4+. Indikator asam dan basa. Indikator adalah zat yang dapat memberikan warna yang berbeda dalam larutan yang bersifat asam maupun basa. Untuk gambar yang pertama yaitu indikator universal, merupakan campuran dari bermacam-macam indikator yang dapat menunjukkan pH dari suatu larutan dari perubahan warnanya. Untuk gambar yang kedua yaitu kanan bawah, merupakan lakmus merah dan lakmus biru, dimana ketika dicelupkan dalam larutan asam dan larutan basa, kertas lakmus merah dan lakmus biru akan menghasilkan warna yang berbeda. Nah, kertas lakmus merah ketika dicelupkan ke larutan asam tidak akan berubah warna, tetapi jika kertas tersebut dicelupkan ke larutan basa akan berubah warna menjadi biru. Sebaliknya, jika kertas lakmus biru dicelupkan ke larutan asam, kertas lakmus biru berubah menjadi merah. Jika kertas lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan basa, tidak akan terjadi perubahan warna. Yang selanjutnya yaitu ada indikator asam dan basa. Bisa menggunakan kertas lakmus, metil jingga, metil merah, PTB atau bromitimol biru dan phenolphthalein. Asam kuat dan asam lemah. Di situ terdapat tabel nama asam dan rumus kimia dan jenis kekuatannya. Untuk asam nitrat dengan rumus kimia HNO3 yaitu merupakan jenis asam kuat, dan untuk contoh yang lainnya bisa dibaca pada tabel itu. Untuk menentukan konsentrasi H+ pada larutan asam lemah menggunakan rumus H+ sama dengan Ka dikali Ma. H+ sama dengan Ma dikali alfa. Untuk alfa sendiri sama dengan akar dari Ka dibagi Ma. Untuk mencari Ka menggunakan rumus alfa kuadrat dikali Ma dengan keterangan Ma merupakan molaritas asam, Ka merupakan ketetapan asam lemah, alfa merupakan derajat ionisasi, H+ merupakan konsentrasi ion H+. Contohnya yaitu dengan menentukan konsentrasi H+ 0,01 m larutan HCl, maka di situ dibahas HCl atau asam yang merupakan asam kuat dengan derajat
derajat ionisasi atau alfa sama dengan 1. HCl sendiri merupakan reaksi dari H+ dan Cl-. Maka di situ ada digunakan mula-mula reaksi dan sisa. Mula-mula HCl yaitu 0,01 m dimasukkan ke dalam suatu gambar di situ, dan reaksinya yaitu 0,01 Cl- 0,1, sisanya yaitu 0,01 dari H+ dan 0,01 Cl-. Maka H+ sendiri menjadi 10⁻²m. Basa kuat dan basa lemah. Untuk contohnya basa kuat yaitu ada NaOH, KOH, MgOH2. Untuk basa lemahnya yaitu CuOH, FeOH2, AlOH3. Nah, untuk menentukan konsentrasi OH pada lautan basa lemah yaitu menggunakan rumus akar dari Kb dikali Mb atau Mb dikali alfa atau derajat ionisasi. Alfa sendiri bisa dicari menggunakan rumus akar dari Kb dibagi Mb, dan Kb sendiri bisa dicari dengan menggunakan rumus alfa kuadrat dikali Mb dengan keterangan Mb merupakan molaritas basa, Kb merupakan ketetapan basa lemah, alfa merupakan derajat ionisasi, dan OH- merupakan konsentrasi ion OH-. Untuk contohnya yaitu tentukan konsentrasi OH+ 0,1 m larutan NH4OH jika Kb sama dengan 10⁻⁵. Nah, NH4OH merupakan basa lemah dengan Kb sama dengan 10⁻⁵. Jadi cara penyelesaiannya menggunakan rumus akar dari Kb dikali Mb sama dengan akar dari 10⁻⁵ dikali 0,1 menjadi 10⁻⁻3m. Untuk menghitung pH suatu larutan bisa digunakan rumus untuk larutan asam kuat yaitu pH sama dengan min log H+. Untuk contoh soalnya yaitu tentukan pH dari larutan berikut ini, yaitu 0,365 gram HCl dalam 100 ml air. Untuk penyelesaiannya yaitu HCl sendiri merupakan asam kuat dengan Mr sama dengan 36,5. Maka menggunakan rumus M sama dengan Gr/mr dikali 1000 dibagi V dalam satuan mili. Nah, sama dengan ketika dimasukkan yaitu 0,365 dibagi 36,5 dikali 1000 dibagi 100 menghasilkan 0,1 m. Nah, karena HCl ini merupakan asam valensinya 1, maka molaritas ion H+ sama dengan molaritas HCl. Dan pH-nya yaitu sama dengan min log H+ sama dengan min log 10⁻⁻1. Jadi hasilnya yaitu sama dengan 1. Untuk larutan asam lemah, contohnya yaitu tentukan pH dari larutan berikut: 0,01 mol larutan asam fosfat dengan Ka sama dengan 10⁻⁶. Nah, cara penyelesaiannya yaitu asam fosfat atau H3PO4 merupakan asam lemah dengan Ka sama dengan 10⁻⁻. Maka mol H3PO4 sama dengan 0,1 dan volume larutan tersebut tidak diketahui, maka bisa dianggap dengan 1 liter. Dengan cara penyelesaiannya yaitu dengan rumus pH sama dengan min log H+ sama dengan min log H+ nya bisa menggunakan rumus Ka akar dari Ka dikali Ma, maka dihasilkan min log 10⁻⁴ sama dengan 4. Rumus dari larutan basa kuat menggunakan rumus POH sama dengan log OH- dan pH sama dengan 14 min POH. Untuk contoh soalnya yaitu tentukan pH dari larutan 0,4 gram NaOH dalam 250 ml air. Untuk penyelesaiannya yaitu M sama dengan Gr/mr dikali 1000 dibagi V dalam satuan mili sama dengan 0,4 dibagi 40 dikali 1000 dibagi 250.
maka dihasilkan sebanyak 0,04 m. Nah, karena NaOH basa valensinya 1, maka molaritas ion OH- sama dengan molaritas NaOH. Jadi pOH-nya yaitu min log OH- sama dengan min log 4 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan 2 min log 4 sama dengan 2 min 2 log 2. Nah, karena yang dicarinya pH, maka pH sama dengan 14 min pOH sama dengan 14 min 2 min 2 log 2 menjadi 12 plus 2 log 2. Contoh soal dari larutan basa lemah, yaitu tentukan pH dari larutan 0,01 mol larutan aluminium hidroksida dengan Kb 4 kali 10 pangkat min 5 dalam 100 ml air. Maka penyelesaiannya menggunakan rumus pOH sama dengan min log OH-. Nah, OH- sendiri bisa dirumuskan dari akar Kb dikali Mb sama dengan min log akar dari 4 kali 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat min 1. Jadi min log 2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 3 dikurangi atau 3 min log 2. Nah, karena yang dicari pH, maka pH sama dengan 14 min pOH sama dengan 14 dikurangi dalam kurung 3 min log 2 sama dengan 11 plus log 2. Jenis-jenis reaksi asam basa. Nah, asam kuat terbentuk dari reaksi asam kuat dengan basa kuat dan asam kuat dengan basa lemah. Nah, asam lemah terbentuk dari reaksi asam lemah dengan basa kuat dan asam lemah dengan basa lemah. Untuk basa kuat terbentuk dari reaksi asam kuat dengan basa kuat dan asam lemah dengan basa kuat, dan basa lemah terbentuk dari asam kuat dengan basa lemah dan asam lemah dengan basa lemah. Nah, asam dan basa sendiri telah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu Allah telah memberikan ilmunya untuk dapat mengetahui kadar kandungan zat tertentu dalam senyawa menggunakan berbagai teknik. Nah, sifat larutan asam dan basa ada di dalam zat cair alam ini. Salah satunya air laut rasanya asin dan pahit. Kemudian air laut ini berubah menjadi hujan yang bersifat asam. Kemudian turun ke bumi dan mengalir ke sungai-sungai, seperti termaktub dalam surah Al-Furqan ayat 53 dan surah Ibrahim ayat 32. Nah, untuk ayat yang pertama yaitu yang berbunyi wa huwal ladzi marajal bahraini hadza adabun furatun wa hadza milakun ujaj wa ja'ala bainahuma barazan wa hizaram mahjura, yang artinya yaitu dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar dan yang lain sangat asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Quran surah Al-Furqan ayat 53. Al-Quran yang kedua yaitu Allahul ladzi khalaqa samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar, yang artinya yaitu Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian dengan air hujan itu dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu, dan dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan indah kehendaknya, dan dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Quran surah Ibrahim ayat 32. Nah, dalam kedua ayat tersebut telah menjelaskan teori atau materi mengenai asam dan basa. Demikian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.